Boleh, boleh. Silakan kalau mau di opening dulu, silakan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih karena sudah datang ke kelas observasi pagi ini untuk database teknologi bersama Ibu Christian Margi. Eh, Semoga dengan kelas observasi ini kita semua bisa belajar dan bersiap-siap untuk eh, UAS pada akhir bulan ini dan awal bulan Februari berikutnya. Baik, dengan itu saya berikan saja eh, presentasi dan kelasnya kepada Ibu Christian Margi. Oke, terima kasih. Siapa ya? Satya ya. Oke, Ya, terima eh, kasih Bu. ya, thank you. Oke, ya, selamat pagi teman-teman semuanya. eh Sebelumnya mohon maaf karena mungkin kalau nanti suara saya agak kurang jelas atau apa nih. Yang pertama, sinyal di sini lagi kurang bagus. Yang kedua, sejujurnya saya sedang kurang sehat gitu ya, tapi kan saya udah terkadung janji nih nggak enak juga kalau dipindah-pindahin dan bukan kelas masa di kafe gitu ya. Jadi semampu saya akan menjelaskan gitu ya. Oke, eh sebelumnya perkenalan perkenalan dulu sedikit ya. Nama saya Christine Margi Suryaningrum. Mungkin kalau yang saya lihat dari ini beberapa ada yang di kelas saya ya. Di database teknologi ada yang saya pengampu di kelas, gitu, ya, pengampu di kelasnya. Tapi mungkin kalau ada yang beberapa eh, nggak belum pernah kenal, saya ngajar di database teknologi untuk semester ini, ya kebanyakan di database gitu ya. Hari ini saya akan lebih banyak tujuannya mereview ya teman-teman ya, mereview dari mata kuliah database teknologi yang teman-teman udah terima di satu semester ini, terutama untuk lebih ke persiapan UASnya teman-teman, gitu ya. Jadi lebih eh, materinya itu cenderungnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin nanti kalau ada yang mau on cam, apa mau bertanya silakan, tapi minta tolong on cam ya supaya kita ada interaksinya lebih lebih apa ya ibaratnya ya, lebih enak gitu ya teman-teman. Kalau soalnya kalau nggak ada interaksi tuh nggak on cam tuh kayaknya saya ngomong sama layar gitu ya. Ya oke. Jadi mata kuliah database teknologi itu lebih banyak kalau kita perhatikan adalah bagaimana memanage suatu database. Makanya kalau teman-teman perhatikan itu akan ada beberapa materi mengenai transaksi ya. Kalau teman-teman perhatikan akan ada materi mengenai transaksi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mohon izin saya share screen ya. Nah, sedikit ya, saya agak kita masuk ke Binus Maya materinya itu apa saja gitu ya. Nah, teman-teman di sini hari ini dipelajari dari sebelum teman-teman UTS sampai teman-teman after UTS, before sampai after UTS. Dan di sini teman-teman akan belajar ada yang dari query dasar, bagaimana create database, create table, itu kan yang before ya. Kemudian insert, kemudian ada update, ada alter, ada delete, ada drop, macam-macam gitu ya. Tapi yang di after UTS ini, teman-teman akan lebih belajar dari relasi antar table. Jadi ada union, ada intersex gitu ya, bagaimana penggabungan query-nya. Nah, eh, fokus utamanya adalah ketika teman-teman melihat relasi, bukan relasi sih, tabel antara dua atau tiga tabel itu bisa direlasikan, itu kondisinya adalah catatannya satu. Kita akan melihat bahwa apa sih yang sama antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, tentunya bahkan di sebelum UTS itu ada satu pertanyaan yang menarik ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini
jawabnya benar atau enggak. Atau mungkin di kelas juga sudah disampaikan sama dosen pengampunya masing-masing. Ada pertanyaan bahwa apakah sebuah tabel itu wajib memiliki yang namanya primary key atau tidak? Ya, logikanya gini teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya primary key dalam sebuah table, ibaratnya ya, bagaimana kita akan ibaratnya itu tolak ukur atau parameter memanggil dari satu tabel itu di mananya gitu. Nah, nanti buat menghubungkan dengan yang lain juga di bagian mana. Jadi memang dalam satu tabel itu ya harus ada yang namanya primary key. Nah, nanti yang ada primary key itu yang nantinya akan kita pakai untuk menghubungkan di sini nih. Menghubungkan yang misalnya antara satu tabel dengan tabel yang lain di sisi union ya, atau relasi antar tabelnya. Nah, atau mungkin di dalam query, nested query gitu ya, atau sub query gitu ya. Nah, jadi itulah yang nanti akan lebih banyak teman-teman dalamin atau mungkin pelajari di dalam after UTS ini. Ya. Kemudian ada juga mengenai bagaimana sebuah SQL ini bisa complex integrity constraint, kemudian ada juga embedded SQL-nya seperti apa, trigger-nya. Ya, embedded SQL-nya itu kalau di dalam embedded SQL tuh teman-teman akan punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, seperti apa juga. Nah, itu yang teman-teman akan dalamin juga. Nah, ada juga mengenai JDBC. Ya, JDBC ini yang biasanya akan konektornya ya, ibaratnya konektornya antara satu dengan yang lain seperti apa kalau kita punya database yang bisa dihubungkan atau kelas-kelas atau interface-nya. Kemudian ada juga transaksi. Kita kenal ya, properti transaksi itu ada 4. ACID atomicity, kemudian konsistensi, ya, kemudian aduh I-nya jadi lupakan. Apa kemarin? Isolation sama durability. Nah, itu ketika diterapkan ke dalam database transaction itu seperti apa ACID-nya ya. Belum lagi kalau di dalam ACID itu ketika teman-teman lakukan proses sebuah data itu ada transaksi CRUD, mungkin masih ingat ada create, read, update, delete ya. Itu yang bisa juga teman-teman lakukan. Kemudian ada juga bagaimana menangani berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika transaksi itu terjadi gitu kan. Misalnya tiba-tiba ada deadlock. Tiba-tiba terjadi yang namanya inconsistency analysis. Ya. Kemudian bagaimana penanganan kalau proses itu misalnya datanya itu nggak nyampe gitu ya, terjadi abort gitu. Atau mungkin ada commit, ada istilah rollback gitu ya. Karena di dalam transaksi itu akan banyak banget istilah. Ya. Nah, itu mungkin sedikit banyak yang teman-teman harus note atau mungkin didalami lebih banyak untuk persiapan ujian besok gitu ya. Tapi mungkin saya sekali lagi nggak bisa sampaikan semuanya ya teman-teman. Ibaratnya 6 SK, 6 kali 6 session saya cuma ngajar dalam satu pertemuan itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya akan mengambil beberapa yang kemarin ada masukan juga gitu ya, apa yang harus dibahas gitu. Oke, saya stop share dulu, sebentar saya pindah file. Sambil mungkin kalau pas saya jelasin seperti ini, teman-teman ada yang mau mungkin tanya dulu gitu. Boleh? Nggak apa-apa. Atau mungkin pertanyaan saya ini ya, teman-teman kalau di kelas
itu nyoba query nggak sama dosennya? Mungkin ada yang bisa jawab. Hmm? Halo? Ada yang bisa jawab? Wah, ini pada kemana nih? Atau cuma tinggal join doang, ditinggal pergi nih, jangan-jangan. Ya, nih saya menjelaskan ada orangnya di tempat nggak nih? Kalau nggak ada, toh yang penting nanti dengerin kok recordingnya aja deh. Ya beda ya. Kalau teman-teman hanya mendengarkan ibaratnya sebentar. Dengarkan recording itu beda. Saya tarik data sebentar ya. Ini ternyata nggak bisa dibuka. Nih, gitu sinyalnya lagi kurang bagus. Sebentar. Bentar ya. Kayaknya nggak bisa saya tarik, harus saya kayak waktu itu copy ke sini. Gara-gara saya restart. Nah, sambil saya tarik, saya jelaskan dulu yang lain ya. Oke, saya sedikit mengulang. Mungkin yang di kelas saya udah pernah dapat gitu ya. Tapi saya, oh ya dicoba pas di kelas ya. Kamu sama saya. Kamu sama saya salah ya namanya. Nanyanya kayak saya salah. Ini jangan-jangan semuanya kelas saya ya. Di kelas saya kalau nggak saya suruh coba, saya omelin. Nah, oke, sambil saya tarik data yang tadi ya, saya akan coba sedikit menjelaskan teman-teman dalam konsep transaksi. Kita akan mengenal yang namanya dua istilah. Kalau di dalam SQL, mungkin di materinya teman-teman, teman-teman akan kenal juga yang namanya commit sama abort. Ya, commit sama abort. Abort itu berbeda dengan yang namanya rollback, berbeda dengan yang namanya commit. Ibaratnya kalau teman-teman mengerjakan sesuatu, misalnya dari dosen nih ya, oke, udah di ACC, itu teman-teman berarti commit, gitu. Commit ini adalah apa yang teman-teman sampaikan, misalnya ada pertanyaan nih, buatlah suatu topik untuk menyelesaikan bla bla bla, misalnya kayak gitu. Terus kalian nanya nih ke dosennya, Bu, saya punya problem solve, topiknya seperti ini untuk mengatasi seperti yang Ibu sampaikan, misalnya. Oke, kalian jelaskan destination-nya kan ibaratnya saya ya. Oke. Kemudian di situ berarti teman-teman ada transfer data atau informasi yang disampaikan dan saya setuju, itu artinya komit. Gitu. Ya. Tapi kalau ketika abort itu beda. Itu kayaknya belum sesuai deh. Jadi misalnya teman-teman mengajukan 5 langkah untuk menyelesaikan satu kasus gitu ya. Saya setuju 5-5-nya berarti komit. Tapi kalau ternyata saya bilang, enggak, itu kayaknya nggak bisa kalau 5 kayak gitu, kamu benerin dulu deh. Semuanya kamu ulang lagi, prosesnya dari 1, 2, 3, dan seterusnya kalau mungkin hanya 3, Kak. 3 langkah atau mungkin hanya harus ditambah 10 langkah, itu artinya teman-teman, saya abort. Ya, saya abort gitu. Tapi kalau kondisinya tadi teman-teman mengajukan 5 langkah, terus saya bilang, kayaknya langkah kamu yang ketiga, yang keempat dan kelima tadi belum benar deh. Coba kamu balik dulu dari 5 ini balik dulu ke langkah 4. Nah, berarti kembali. Itu artinya teman-teman rollback. Ya, bayangannya seperti itu. Atau mungkin, jadi kalau konsep transaksi itu jangan cuma dipikirkan bahwa kita itu bisa menyelesaikan
ibaratnya adalah bisa menyelesaikan suatu transaksi, misalnya kayak transfer duit gitu ya, atau pembelian e-money gitu ya. Katakanlah kalau mungkin di kelas saya ada beberapa yang memberikan contoh transfer A ke B. Ini kasusnya kita beli e-money 100.000, duit kita berkurang, tapi e-money-nya belum masuk. Kan pernah tuh terjadi kayak gitu. Atau mungkin masuknya delay. Nah, kalau masuknya delay itu beda persoalan, teman-teman. Ya, kalau masuknya delay itu beda hal lagi. Artinya teman-teman di situ kondisinya bukan lagi yang namanya commit atau rollback. Nah, sekarang kita ngomongin di sini yang namanya commit. Kondisi commit itu pasti akan dimulai yang namanya bikin. Kondisi rollback itu juga akan dimulai dengan bikin. Ya, bedanya kalau commit, source sama destination akan mengalami update stock, berubah karena kondisinya sudah selesai. Tapi kalau teman-teman mengalami yang namanya rollback, source, destination, dan update stock itu berbeda. Karena source-nya ini bisa ketika kita kasih 10, terimanya ternyata cuma 8, update stock-nya tadi jadi 8, padahal sebenarnya bukan 8 gitu. Sedangkan update stock destination-nya juga sudah berkurang. Artinya ada langkah yang salah nih, berarti dia harus kembali ke langkah sebelumnya. Ya. Kalau di sini teman-teman bisa melakukan proses yang namanya menggunakan transaction pada MySQL gitu ya. Ini ada beberapa kita bisa bikin yang namanya create table store gitu. Di dalamnya ada ID, ada name, ada quantity. Kita bisa isi ini, kemarin mungkin saya sudah jelaskan beberapa juga, sini sudah ada yang tahu bahwa ada queen, ada word. Awal data kita, bikin data kita adalah 10. Ya, kita bikin punya 10. Ketika kita lakukan proses yang namanya rollback, sebelum rollback berarti kita update dulu. Update atau kita rubah transaksi. Boleh kita kalau ibaratnya kenapa diupdate karena kayak tadi kita ngurangin duit kita atau kita beli OVO gitu ya. Ibaratnya kuantitinya berubah atau misalnya ke dalam transaksi itu misalnya e-commerce gitu ya, udah dibeli orang yang tadinya kuantiti awalnya 10 dibeli orang 5, berarti kan dia harusnya datanya berkurang. Nih, minus 5. Tapi belum di check out. Ya, belum di check out. Belum ibaratnya belum di payment, udah di check out tapi belum di payment. Berarti kondisinya masih minus 5. Ketika minus 5 berarti data store tadi udah berkurang dari 10 jadi 5. Ya, dia akan berkurang. Nah, bikinnya datanya awalnya 10, kemudian karena kita update dia datanya jadi 5. Kondisi data 5 ini, ingat sekali lagi, kondisi data 5 ini kondisinya baru di check out, belum di payment. Kondisinya belum dibayar. Dan ternyata setelah 1 kali 24 jam, si orangnya ini nggak bayar, nggak payment. Istilah kata di PHP gitu. Ya, di PHP kalau orang jualan jangan PHP gitu. Nah, nggak di payment. Maka ketika nggak di payment, kita punya rule bahwa dia akan mengembalikan ini tadi, keranjang belanjanya tadi. Transaksinya tadi harus dikembalikan. Sehingga dia harus dibuat kondisinya adalah rollback. Supaya keranjangnya tetap 10. Nggak perlu kita tambahkan. Berarti quantity ditambah 5. Nggak boleh. Kalau kita nambah 5, artinya itu ada transaksi baru yang terjadi. Bukan mengembalikan transaksi sebelumnya. Beda ya. Sama-sama isinya 5. Sama-sama isinya 10. Tapi kasusnya yang pertama adalah teman-teman mengembalikan kondisinya jadi kondisi sebelumnya. Itu rollback. Kalau teman-teman 10 tadi, 5 tadi karena ada di PHP terus ditambah 5 tapi 5-nya bukan mengembalikan dengan rollback,
itu analisisnya akan berbeda. Artinya kita menambah stok barang. Gitu. Contohnya macam-macam ya teman-teman ya. Bisa yang namanya transaksi tadi pakai jual beli seperti itu bisa, kita transfer duit bisa, kita beli e-money yang tadi saya bilang juga bisa. Terus saya bilang tadi kita misalnya bikin algoritma ada step by step, contohnya ya. Algoritma misalnya katakanlah misalnya Dijkstra untuk mencari titik terdekat. Oh ternyata kalau titik terdekat ini tidak sesuai dengan rule yang kita buat, oh dia akan balik pakai rollback bisa juga kayak gitu. Jadi contohnya macam-macam dalam sebuah transaction. Karena yang kita bahas itu adalah transaksi database-nya, bukan transaksi yang kalau kita pikir oh transaksi penjualan, transaksi pembelian kita. Bukan seperti itu. Nah, ini untuk rollback. Sampai di sini dulu ada yang mau nanya nggak rollback? Nah, eh lanjutnya misalnya kondisi tadi sudah kita ketahui ya, kita sudah tahu kondisinya seperti apa. Terus kondisi tadi kita memulai transaksi baru. Ya, kita memulai transaksi baru. Nah, kita ketika mau memulai suatu transaksi baru dan status baru, entah itu nanti rollback lagi atau commit lagi, ya kan? Kalau kayak tadi kan kita update store-nya tadi udah lakukan gitu, udah balikin. Orangnya nggak jadi beli, berarti dia balik lagi nih. Bahwa barang yang namanya Queen itu masih ada barangnya 10. Nah, berarti transaksinya di awal lagi. Kondisi awal transaksi yang namanya bikin ini adalah kondisi ini didapat dari satu kali proses ya, di awal proses. Jadi namanya bikin gitu. Nah, bikin ini berarti kondisinya adalah dimulai lagi dari awal. Ketika dimulai lagi dari awal, ya, ketika dimulai lagi dari awal, berarti data kita adalah 10 dan 0. Tuh. Kemudian setelah ada datanya adalah 10, datanya adalah 0, kita lakukan update. Oh, ada yang beli lagi nih. Barangnya dia beli 5. Otomatis setelah dilakukan update, ya kan, dia akan berubah kayak tadi 5. Ini orangnya udah check out. Ya, lanjut kalau kasus yang ini orangnya adalah payment, nggak PHP, dia bayar. Berarti karena sudah ada status payment, otomatis di dalam database itu ada yang namanya commit. Begitu. Ketika commit, berarti itu transaksi sudah selesai. Otomatis ketika transaksi sudah selesai, datanya akan berkurang dari 10 jadi 5. Gitu. Ya, ini hanya penjelasan saya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu? Bertanyalah, ini bukan di kelas yang tiba-tiba saya kasih soal ya. Nanya aja. Ya, kita kan di sini diskusi ya, teman-teman ya. Sambil saya nanti, Bu, mau apa nanya Bu, namanya? Boleh. di setiap transaksi itu kan ada commit dan rollback ya Bu. Itu harus diawali dengan begin atau gimana ya Bu? Ya, betul. Setiap transaksi itu bisa berlaku adalah commit atau rollback. Bisa salah satu, bisa dua-duanya ya. Tapi tetap harus semuanya dimulai dari bikin. Kalau enggak kan kita nggak tahu nih statusnya di awalnya kayak apa gitu, berubahnya kayak apa gitu. Udah menjawab? Bu, ya terima kasih Bu. Mm-mm. Ada lagi mungkin yang lain teman-teman? Saya lanjut di transaksi dulu ya. Nanti mungkin yang database sambil apa namanya? Query, sorry, query-nya nih sambil saya
update dulu datanya. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Wah, sebelum saya masuk ke situ ya, sekarang saya mungkin punya satu pertanyaan ya. Mungkin teman-teman bisa apa namanya pikirkan gitu ya, ibaratnya kalau seperti ini kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa jelaskan, apakah mungkin kalau dalam satu transaksi bisa terjadi yang namanya dua, ada rollback, ada commit? Saya jawab dulu mungkin, tapi kapan? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Mungkin, tapi kapan? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, atau saya eh tanya ke teman-teman ya, atau saya sebut nama nih. Perlu disebut nama? Atau mungkin Indri juga mau jawab, boleh loh. Ya kan, siapa tahu nih jadi ilmu gitu kan. Walaupun mungkin nggak ada mata kuliah yang menunjangnya. Ya, ayo, ada nggak yang bantu jawab? Ya, ada gini. Jadi dalam transaksi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa akan ada yang namanya rollback, ada yang disebut sebagai commit gitu ya. Nah, itu mungkin saja terjadi dua kasus, dua proses transaksi. Itu mungkin saja. Ya. Tetapi kemungkinan ini terjadi kapan? Itu yang perlu kita analisa. Ya, kapan? Kapannya itu gini maksudnya teman-teman. Commit itu adalah kondisi transaksi yang statusnya sudah selesai. Ya, yang statusnya sudah selesai. Kalau dia statusnya sudah selesai, berarti nggak bisa di rollback. Gitu. Karena dia udah dikunci ibaratnya. Udah di lock. Karena berarti nanti ada yang namanya unlock. Kalau teman-teman belajar itu di concurrency control ada juga tuh phase lock. Ya, fase locking itu ada dua, yang dari sharing atau mungkin yang namanya eksklusif. Itu caranya juga ada kayak gitu. Tuh fase lock itu ada, yang satu sharing sebagai eksklusif juga ada. Nah, kalau tadi kondisinya sudah commit, sudah dikunci, nggak bisa rollback. Kalau ada transaksi baru ya harus bikin. Nah, ketika proses yang kedua bikin, kayak tadi ternyata orangnya nggak jadi bayar, dia kan rollback, ya, dia rollback. Terus ketika rollback ini kan selesai. Tapi kalau kondisinya rollback ini mau dilanjutin ke transaksi berikutnya, misalnya langsung update data baru, gitu ya. Update data misalnya bukan ngupdate orang beli lagi gitu, beda. Itu beda transaksi. Jadi tadi datanya ditambahin, misalnya seperti itu. Datanya ditambahin, nah itu dalam satu kali proses transaksi database maksudnya ya, baru terakhir di commit itu bisa saja terjadi. Jadi nggak perlu mulai lagi dari bikin. Itu mungkin bisa seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya, biasanya untuk mempermudah si database admin-nya tadi, yang mengatur DBMS-nya, biasanya satu transaksi dibuat satu. Jadi ini untuk rollback, ini untuk commit, itu sendiri-sendiri. Tapi ingat, kalau kita dalam sistem itu, kalau teman-teman lihat di PPT PPT database gitu ya, di situ ada dua kondisi juga yang teman-teman bisa lihat. Ada read, ada write. Read itu kita hanya membaca data tanpa ada proses apapun. Jadi ketika tadi kita sudah update, terus kita read, ibaratnya hanya di-select aja. Kalau di SQL hanya di-select aja gitu. Itu tetap namanya di transaksi berikutnya, diproses. Jadi gampangannya kalau rollback itu teman-teman lakukan proses balik, undo gitu.
ya. Kalau itu kan dibalikin ke undo, gampangannya kayak gitu. Jadi mungkin bisa aja bisa terjadi, tapi kondisinya seperti itu. Ya, tapi itu sangat jarang ya, karena biasanya tetap kayak tadi di kotak-kotakin gitu. Ibaratnya kalau teman-teman bikin program, teman-teman kan pakai function. Function itu kan modulernya sendiri-sendiri gitu. Kalau supaya satu proses dijalanin sendiri, satu proses dijalanin sendiri dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masih bahas transaksi dulu ya. Tadi saya sampaikan ya. Transaksi. Properti transaksi itu ada ACID. Ya, ada 4 properti. Nah, di sini ini hubungannya adalah ketika teman-teman tadi melakukan transaksi. Nah, properti ini ada 4. Ada atomicity, ya. Kemudian ada, nih maaf, sinyalnya lagi nggak bagus, jadi pindahnya nggak bisa. Malah nge-hang. Ada atomicity, ada konsistensi, ada isolation, ada durability. Ya, sambil nunggu slide-nya muter. Coba saya stop, bisa nggak? Malah muter slide-nya. Ya, atomicity. Atomicity itu dari kata dasar atom, bagian yang paling kecil. Berarti kalau di sini teman-teman melihatnya adalah transaksi yang paling kecil-kecil. Berarti kecil-kecil itu transaksi, kalau per transaksi ada read, ada write gitu ya. Berarti tetap sendiri-sendiri, transaksi read sendiri, transaksi write sendiri, transaksi update sendiri. Kenapa seperti itu? Supaya ketika kita melakukan proses, kayak misalnya nih dicontohkan di sini adalah si nasabah mau transfer duit, memindahkan saldo gitu ya. Ada proses-proses yang terjadi tadi, ya, dipecah satu-satu, transfer bla bla bla. Tiba-tiba masalah server perbankan rusak, atau listrik mati, atau ternyata karena kita pakai ATM, ATM-nya rusak, itu bisa mengembalikan ke transaksi yang sebelumnya dan bisa membatalkan transaksi yang sedang terjadi. Sehingga kan kenapa bisa diproses kayak gitu? Karena dipecah dari bagian-bagian kecil-kecil atomnya, dari per atom-atomnya gitu. Karena kalau tidak dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita nggak tahu nih prosesnya tadi sampai di mana. Ibaratnya kalau duitnya hilang ya udah selesai. Jadi atomicity ini per bagian itu, per transaksi T1, per T2, T3 dan seterusnya. Itu namanya atomicity. Ya, itu yang disebut sebagai properti transaksi itu dipecah menjadi satu-satu bagian tertentu. Kemudian yang kedua disebut dengan konsistensi. Konsep konsistensi dalam sebuah database itu kan artinya adalah kondisinya tidak berubah. Kondisinya baik. Sehingga kalau terjadi transaksi, prosesnya itu nggak akan berpengaruh pada yang lain. Jadi tadi kayak tadi tuh, proses T1, T2, T3, T4, T5, dan seterusnya. Konsep konsistensi ini harus dalam kondisi bahwa transaksi ini yang dijalankan adalah sesuai dengan yang sudah kita proses di awal. Contoh nih, T1 read saldo A, T2 write saldo A. Itu nggak boleh dirubah tiba-tiba ketika kita proses SQL, alurnya berubah, itu nggak boleh. Kita ngomongin konsistensi dalam sebuah transaksi ya. Jadi konsistensinya adalah kalau data itu sudah misalnya kayak tadi kan read A, kemudian saya write dulu deh, write A, read A. Jadi kalau write A itu saya ngetik dulu, oh nilai A 10. Read A, oh berarti saya baca yang tadi saya inputin 10. Atau itu terjadi yang benar kayak gitu, konsisten. Tetapi kalau kondisi tidak konsisten itu kayak gini. Read A,
write A 10. Tiba-tiba di bawahnya adalah read B. Kita kan nggak tahu B berapa. Belum ada proses sebelumnya. B itu didapat dari 2 kali A, B itu didapat dari pemindahan A, atau seperti apa kita nggak tahu. Nah, itu yang sering terjadi dalam proses transaksi ketika melakukan urutan-urutan transaksi dalam sebuah database, itu bisa terjadi. Sehingga konsistensi ini perlu. Jadi kalau punya data A, ya pertamanya adalah kita baca data A awal dulu, gitu ya. Kemudian kita habis baca data A, kita isi data A, kayak tadi 10. Kalau kita sudah isi data A, oh kita baca lagi. Kalau sudah kita isi 10, tadinya kan 0. Terus kita isi 10, oh berarti 10 tambah 0. Oh data akhirnya adalah 10. Jadi perbagian-perbagian itu konsisten. Ya, ini hubungannya sama transaksi tadi, kayak commit, rollback itu bisa juga di situ. Nah, ini di yang C-nya. Kemudian ini I-nya, isolation. Jadi kalau data ini, isolasi ini artinya berarti bahwa dalam sebuah transaksi yang dieksekusi secara bersamaan, diisolasi dari satu sama lain dan mereka tidak dapat melihat operasi satu sama lain. Artinya kalau ada satu transaksi T1 misalnya ya, kalau misalnya gini, T1 gitu ya, T1 itu misalnya adalah read A ya. Kondisi A misalnya adalah mulai dari 0, katakanlah ya, saldonya kita baru punya 0. Berarti ketika sebelum dilanjutkan kedua, ini harus dijalankan dulu, di isolation dulu. Jadi harus dikerjakan bertahap. Baru kalau baru ini sudah dieksekusi, sudah selesai diisolasi, baru pindah ke langkah kedua. Oke, baru T2. T2-nya apa? Write A. Kita memasukkan data A itu dari berapa? Oh, kita memasukkan nilai 10. Gitu. Terus kita bilang nih, oh berarti T3 adalah 10, karena T3 itu membaca nilai A. Belum tentu. Belum tentu. Jadi tidak boleh. Dalam proses transaksi itu seperti itu nggak boleh. Berarti kita harus isolasi dulu yang kedua, baru kita lanjutkan ke T3. T3 ini, oh ternyata saya dari nilai A tadi, read A, misalnya ya, saya baca A, tapi langsung saya kurangi 5. Bisa saja itu terjadi. Nah, ini diisolasi dulu, dikerjakan dulu, ibaratnya gitu. Ya, jadi perbagian dalam sebuah transaksi itu, teman-teman harus lihat dulu transaksinya itu dikerjakan di mana-mananya, di bagian bagian. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang di terakhir adalah di durability. Sebentar. Saya kok pindahnya salah. Durability. Kalau durability ini sebenarnya kemampuan untuk bertahan supaya gampangnya itu awet gitu loh. Gampang itu diterimanya adalah awet. Awet di sini artinya apa? Oh, bisa tetap sama nilainya. Ya, nilainya akan tetap sama. Jadi mau kita akan proses sebanyak apapun, data kita akan sama dan tetap ada. Kenapa harus dilakukan proses durability? Proses durability ini adalah proses yang dilakukan dengan cara backup data. Karena kita harus melakukan yang namanya pencegahan, preventif, untuk pemulihan data kalau sewaktu-waktu terjadi misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kayak tadi, kalau ternyata tiba-tiba listriknya mati, kalau ternyata tiba-tiba server perbankan rusak, ya itu contoh-contoh kayak gitu untuk menanggulangi kalau ada hal-hal yang seperti itu gitu, ya. Atau mungkin tiba-tiba ada yang lapor nasabah, saya di saldo harusnya ada 15M, kok tiba-tiba 0 gitu. Nah itu untuk membackup data kita supaya kita tahu nih bahwa sebenarnya di situ ada transaksi nggak yang diproses.
Jadi dalam sebuah transaksi database, teman-teman semua prosesnya akan disimpan ke dalam sebuah log transaksi. Semuanya akan dicatat di situ. Mau dia hanya baca data, mau dia apalagi ngubah ya, update, itu pasti tersimpan, teman-teman. Cuman baca aja terlihat gitu. Nah, kegagalan-kegagalan transaksi itu teman-teman juga lihat terjadi pada proses deadlock kan, ya. Proses deadlock. Deadlock itu kan ada dua, preventif sama detection, ya. Pencegahan dan pendeteksi. Tapi teman-teman harus tahu bahwa kita lebih baik mencegah terjadinya deadlock atau kegagalan sebuah transaksi daripada kita mendeteksi. Karena kalau artinya mendeteksi berarti itu sudah terjadi gitu ya. Berarti itu sudah terjadi artinya. Kalau sudah terjadi kayak gitu kan ya otomatis kita harus tangani, tapi kan udah terjadi gitu. Kalau mencegah itu kan berarti sebelumnya. Sebelum kita ibaratnya itu kita apa ya? Ibaratnya kita tahu di situ ada deadlock enggak, ya kita udah cegah dulu itu. Dengan tindakan-tindakan yang preventif seperti itu. Ada backup, ya salah satunya gitu. Itu ya dari properti ACID. Mungkin ada yang mau nanya, teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali ya penjelasan dari apa namanya, contoh-contoh gitulah, ibaratnya itu contoh-contoh dalam sebuah transaksi, ada concurrency control, kemudian ada two-phase lock. Kalau two-phase lock itu kayak tadi saya bilang bahwa kita bisa menangani tadi salah satu concurrency control itu menggunakan phase lock, two-phase lock 2PL gitu ya. Itu ada dua, misalnya secara sharing atau secara share eksklusif. Ya logikanya kalau teman-teman melakukan sharing berarti kita akan berbagi data, ibaratnya kita akan berbagi dengan berbagai macam apa ya, kondisi data kita. Jadi tidak ada batasan bahwa orang atau user yang lihat itu hanya read, tidak boleh write, tidak boleh update ya namanya gitu. Tapi kalau yang namanya eksklusif, berarti teman-teman itu namanya adalah eksklusifkan data itu supaya tidak diproses orang enaknya sendiri, gampangnya gitu. Jadi dia bisa, oh dia hanya boleh read, dia nggak boleh write, kayak gitu. Nah, itu yang harusnya teman-teman lebih pelajarinya di situ ya. Itu ya. Oke, ada yang mau nanya dulu? Nah, kalau dalam proses transaksi, misalnya ya, teman-teman itu akan menemukan yang namanya proses abort. Tadi saya sudah singgung abort, gitu. Abort ini adalah salah satu yang dikerjakan pada suatu database, ya, pada suatu proses database, tapi dia dikembalikan atau direvisi sesuai dengan yang sudah apa ya? Artinya itu apa ya? Bukan direvisi, yang sudah dicek ulang gitu loh. Ya, jadi memang ketika melakukan proses abort itu seperti teman-teman melakukan revisi kayak yang tadi saya bilang gitu. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih, oh kesalahannya di mana, prosesnya itu harusnya ngapain gitu ya. Terus kemudian kembali laginya itu step berapa. Nah, itu yang teman-teman harus cek di situ. Jadi supaya nanti ketika ngecekin di bagian-bagian tertentu transaksi yang harus diperbaiki, teman-teman udah tahu tahapannya di mana. Sebentar. Ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk prosesnya. Oke, ada yang mau nanya? Mungkin saya satu lagi.
itu mengenai concurrency ya, table ya. Sorry, transaksi gitu. Bentar. Mana tadi ya? Oke. Ya, nih, sebelum saya pindah ke query ya, ini transaksi ya. Jadi tadi saya sudah rangkum ya, ada properti, ada apa eh, kondisi transaksi kayak apa gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika strip to paste logging atau strip to PL protokol itu punya dua. Konsepnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kalau share gampangannya berarti kita bisa memberikan ya secara bebas. Tapi proses share log ini ya, each exec must obtain share log ini terjadi ketika before reading. Ya, prosesnya adalah before reading. Sedangkan pada fase yang kedua atau X, exclusive log, ini terjadi pada objek yang before writing. Karena kondisi kita itu kan kalau nggak reading, writing. Transaksi kita itu kan prosesnya kayak gitu. Kalau yang namanya writing, itu contohnya kayak update. Teman-teman di SQL itu yang namanya writing itu kayak update, alter, insert, ada proses gitu. Tapi kalau yang namanya reading, teman-teman hanya membaca data. Contohnya menggunakan select bintang. Atau kita mau tahu select apa lah, ibaratnya nama. Atau select, ya contohkanlah misalnya name, gitu-gitu. Nah, itu untuk proses penschedulan pada transaksi kita. Karena kan kalau uh, scheduling sebuah transaksi itu kita kenal ada 3 ya. Serial schedule, kemudian serializable schedule, satu lagi ada yang ingat nggak? Kok saya jadi lupa. Serializable, bentar. Satu lagi apa tadi ya? Saya jadi lupa ya. Bentar. Kayaknya nggak ada di slide ini. Apa? Schedule bukan di sini. Bentar. Bentar. Saya coba, malah saya yang jadi lupa. Serializable, satunya apa ya? Ada yang ingat nggak di kelas ini? Ayo. Saya lupa loh. Equivalent schedule. Ya. Jadi kita akan punya 3 yang namanya serial schedule, equivalent schedule, dan serializable. Kalau yang namanya serial kita tahu ya bahwa serial berarti kita prosesnya step by step. Schedule tidak boleh berbeda dari alur transaksi yang sudah ditentukan. Tapi kalau yang namanya equivalent, untuk ada beberapa database, state database, kita bisa juga menentukan mana yang first schedule atau tingkat priority-nya atau secondary schedule yang mana. Nah, itu akan berpengaruh juga pada serial schedule. Proses schedule-nya, tapi tetap by step by step. Step by step. Kalau serializable, itu yang biasa orang pakai, itu schedule dengan tingkat mana mendahulukan priority, tapi kita boleh tidak sesuai alur. Walaupun tidak sesuai alur itu bukan berarti bis transaksi 1 ke transaksi 5, enggak. Tetap bolehnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita akan lihat dalam satu proses itu kalau ada yang bisa didahulukan, dia perbolehkan dengan kondisi tertentu. Tapi kalau yang namanya ekuivalen enggak boleh. Ya. Balik lagi ke slide saya yang sebelumnya.
Saya stop share ya dari tadi. Sorry teman. Ya, sudah balik lagi ke slide saya sebelumnya. Ya, face locking. Jadi kita akan melihat bahwa kondisi ketika pembacaan scheduling atau pembacaan transaction itu ada dua fase yang harus kita tentukan, share lock atau exclusive lock gitu. Ya, dua-duanya ini berbeda. Kalau S itu before reading, before R, tapi kalau X before W. Jadi kondisi sebelum ditulis itu eksklusif. Makanya kalau eksklusif prosesnya adalah hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan proses eksklusif lock. Ya, seperti itu. Oke. Nanti teman-teman bisa melihat juga di sini kan ada contoh-contohnya nih. Ya, serializable tadi yang saya bilang bahwa kita tuh kalau serial tuh kayak apa, berarti prosesnya step by step gitu ya. Terus kalau equivalent kayak apa, terus satu lagi serializable. Nah, tapi saya perlu ingatkan lagi tadi sudah ya, saya ngomongin deadlock bahwa ada di waktu-waktu tertentu transaksi itu terjadi penguncian data atau deadlock prevention. Nah, ketika kita tahu bahwa data itu terjadi penguncian sebuah data, gitu ya. Nah, biasanya harus ditangani kayak tadi proses sudah terjadi deadlock kayak gitu tuh harus ditangani dengan berbagai macam cara tadi, gitu. Transaksi ini kita mau commit, transaksi kita rollback itu hubungan juga dengan deadlock. So, teman-teman harus berpikir bahwa yang namanya transaksi itu akan ada yang hubungannya dengan commit, rollback, ada hubungannya dengan deadlock, ada hubungannya bagaimana dengan concurrency control-nya, analisisnya. Nah, itu teman-teman harus tahu nih hubungannya apa. Karena dia nggak berdiri sendiri-sendiri. Ya, ini transaksi, proses dengan scheduling, tiba-tiba kita commit, tapi sebelum kita commit terjadi deadlock, misalnya kayak gitu. Bisa. Jadi itu ada hubungannya semua, teman-teman. Ya, atau mungkin supaya nggak terjadi deadlock ketika duit ini belum tertransfer, saya lock aja, boleh. Ya, sekali lagi ngomongin database itu fleksibel. Balik lagi ke rule yang dibuat oleh si database administrator tadi yang mengerjakan DBMS. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau terjadi deadlock, kita tahu nih prevention-nya kayak apa, detection-nya kayak apa. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada kita mendeteksi. Ya, melakukan backup, atau mungkin kita bisa melakukan wait die, atau wound wide. Wait day itu berarti prosesnya adalah abort. Udah, abort aja lah, dibalikin. Tapi kalau wound wide, berarti prosesnya adalah hanya menunggu. Ya, kayak not responding. Kalau kita punya, itu tuh hanya berproses gitu. Ya, kalau yang namanya deadlock detection, ya kita ngeceknya dengan note ya, satu persatu gitu. Prosesnya di mana. Kayak kita gambarkan ke dalam sebuah grab kayak gini. Oh, kalau kedua, deadlock nggak ya? Oh, enggak, orang dia cuma read. Atau dia cuma write. Atau dia cuma eksklusif. Prosesnya ini kan eksklusif berarti sebelum write. Kalau share berarti sebelum read. Nah, prosesnya kayak gini. Ya. Kemudian, oh, dari T2 ini gimana? Oh, ke T3. Oke. Habis itu, T2 hubungan lagi nggak? Nggak. Karena T4 hanya boleh ke T2. Kan boleh nih prosesnya balik, ini boleh. Tapi ternyata tanpa ada hal-hal yang tidak diketahui, 3 ini proses ke T1. Nah, ini bisa terjadi deadlock. Ya, kita gambarkan ke dalam note-note ini untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan nggak ya kalau T3 ke T1, oh mungkin kita gambarkan. Jadi di sini ada XA. Karena before prosesnya adalah before write, tapi di sini nggak ada write. Berarti dia akan terjadi deadlock. Padahal kita sudah tahu kalau yang namanya share dalam two-phase lock tadi, yang namanya share berarti before read. Yang namanya
eksklusif, X berarti privat, right? Gitu ya. Itu sih ya, saya mau jelaskan intinya di situ. Ada mungkin yang mau nanya sebelum saya pindah ke query gitu. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Saya pakai, sebentar, XMPP saya masih jalan nggak ya? Mas, ini saya ganti laptop, jadi nggak tahu nih bisa nggak ya. Coba saya coba dulu ya. Harusnya jalan dulu. Tuh. Oke, sambil nunggu ini, saya share screen dulu. Ya, nggak mau ditolak ternyata. Oke, saya pakai Excel supaya gampang. Ya, kenapa saya mau gambar coret-coret relasi antar tabel? Nah, misalnya saya punya tabel yang namanya mahasiswa. NHS segala ya. Kemudian saya punya tabel yang namanya dosen. Tabel mahasiswa ini dia pasti punya NIM, punya nama mahasiswa, ya, punya dia ngambil mata kuliah apa aja, atau mungkin kita jangan ke sini dulu, kita adalah katakanlah data dirinya dia, misalnya dia tinggal atau alamat, gitu ya, seks atau jenis kelamin. Ya. Kemudian kalau tabel dosen ini dia misalnya nomor induk dosen, nama dosen. Nah, oke. Kemudian saya punya satu tabel mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Oke. Saya punya 3 tabel, 3 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau di sini, menurut teman-teman, tabel mahasiswa ini primary key-nya yang mana? Ada yang tahu primary key-nya yang mana? Tabel mahasiswa dulu deh. Oke, name. Good. Kalau dosen, apa? Oke, ada yang jawab NIP. Oke, NID ya, saya nggak pakai P. Kemudian kode mata kuliah, itu sebagai ini ya. Nah, mahasiswa ini kan biasanya mengambil mata kuliah. Nah, anggaplah dia ngambil mata kuliah. Berarti akan ada kode MK. Karena di sini sudah punya primary key, dia ngambil primary key-nya tabel yang lain, berarti menjadi apa? Prime key. Ya, yang di sini dosen ini pasti juga mengajar apa? Misalnya kan kayak gitu. Ngajar apa ya dia harus tahu mata kuliahnya apa, kodenya lah itu ya. Kodenya apa? Nah, perlu kita ingat ya, teman-teman, bahwa yang namanya penghubung antara, kita nggak ngomongin ERD ya, saya nggak ngomongin entity relationship diagram. Saya ngomongin relasi antar table. Ya, saya ngomongin relasi antar tabel, gitu ya. Ini kita punya 3 buah tabel. Nah, tunggu.
ini cantik ya, punya kayak gini. Kalau saya gambarkan ini berarti berhubungan dengan ini kan, ya, ini berhubungan dengan ini. Kemudian ini berhubungan dengan ini. Ingat sekali lagi, saya tidak ngomongin masalah entity relationship diagram. Ya, saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin konsep ini untuk membuat suatu query antar table. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalnya pertanyaannya, kan teman-teman udah tahu seleksi ya, seleksi itu artinya menampilkan data gitu ya. Misalnya teman-teman disuruh minta tampilkan NIM, nama mahasiswa, alamat yang tidak tinggal di Jakarta. Mungkin ada yang bisa kasih jawaban di chat boleh. Saya tunggu deh 1 menit. Yang tidak tinggal di Jakarta. NIM, nama mahasiswa, alamat. Ya, saya tunggu 1 menit di chat biar ada yang nyoba ya. NIM, nama, alamat. Ayo, ada yang kok nggak ngechat nih? Saya tungguin dulu. NIM, nama mahasiswa, alamat, yuk. Ya, oh ada beberapa. Ya, kurang berapa detik nih? Oke, kita lihat ya. Select NIM, nama MHS, alamat from T mahasiswa, where not alamat sama dengan Jakarta. Oke, ya. Sebagian besar udah benar nih, udah pada benar ya. Boleh menggunakan where not alamat, boleh menggunakan tanda seru sama dengan boleh. Ada juga yang menggunakan not in, itu boleh. Ya, nah ini ada menarik nih. Ada yang nuliskan m.nim ya, m.nim, m.nama, kemudian m alamat from T mahasiswa, where m.alamat like Jakarta ya. Ada Kenny Ruichiko di sini. Kenapa kamu memilih menggunakan like? Ada alasannya nggak? Karena depannya Jakarta. Tadi soalnya selain ya, Bu? Kan soal saya kan yang tidak tinggal di Jakarta. Oh iya, saya salah berarti. Iya. Nah, saya ingetin ya teman-teman, kalau teman-teman hanya menggunakan satu tabel, itu nggak perlu teman-teman pakai m dot apa, atau mungkin dosen itu d dot apa, karena kita singkat. Karena kalau yang, mungkin ini kan, share to everyone ya, yang ditulis Kenny ini, kalau nanti kita jalankan dia error. Kenapa error? Bukan masalah pertanyaannya apa, jawabannya nggak sama. Bukan. Karena M itu belum dialiaskan.
Padahal kita harus mengaliaskan M itu ke dalam tabel mahasiswanya tadi dulu. Gitu. Jadi kita harus aliaskan bahwa T underscore mahasiswa spasi M menyatakan bahwa M ini adalah tabel mahasiswanya tadi. Ya, gitu. Itu satu. Yang kedua, mumpung dia ada yang ngomongin masalah like. Like itu biasanya digunakan adalah ada 3, ya. Like itu ada 3. Ada, sebentar, ini kok masuk ke sini sih. Ada yang menggunakan, ini deh, like bintang salah. Bintang A, contohnya ya. Like bintang A, artinya yang belakangnya entah alamat yang belakang alamatnya itu mengandung huruf A. Jadi like ini sebenarnya dipakai untuk proses yang namanya mencari dalam sebuah karakter. Walaupun ada cara yang lain, ada regexp itu juga bisa. Tapi umumnya orang menggunakan like. Tapi kalau teman-teman nanti ada A% A seperti ini, berarti teman-teman yang mengandung huruf A. Dia nggak peduli mau posisinya di mana. Yang penting ada huruf A-nya. Tapi kalau kebalikannya seperti ini, berarti A-nya di depan. Kalau pertanyaan saya tadi, yang tidak tinggal di Jakarta, ya saya rasa tidak perlu menggunakan like. Teman-teman bisa menggunakan where. Teman-teman bisa menggunakan where not in, where not Jakarta, where apa tadi alamat ya, not Jakarta dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya pertanyaan saya, tuliskan yang kotanya adalah kota yang tinggal di Jakarta. Sedangkan ada kemungkinan data yang dimiliki sama si database itu nggak ditulis alamat Jakarta. Alamat Jakarta nggak, biasanya kan Jakarta ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Teman-teman boleh menggunakan like gitu tadi ya, like persen Jakarta boleh. Gitu. Ataukah Jakarta persen boleh. Jadi beda case. Ya. Sekali lagi query itu sebenarnya tidak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Jadi teman-teman mau menghubungkan query satu dengan query yang lain itu tidak berpengaruh gitu ya, tidak berpengaruh. Oke, sekarang selanjutnya. Tampilkan, saya tulis di sini ya. NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nama mata kuliah yang diambil. Ayo, gimana caranya? Ini saya tambahin 1 deh, SKS. Dah. Oke, ada yang nanya, apakah query yang menggunakan dot itu wajib menggunakan join? Enggak wajib menggunakan join. Teman-teman pun di sini nggak pakai join, hanya pakai query antar table pun nggak pakai. Ini join apa ya? Natural join, left outer join, right outer join pun nggak masalah. Nggak harus pakai join, gitu. Jadi itu biasanya hanya untuk, tetapi kalau dot itu menyatakan kepemilikan gitu ya. Ibaratnya kalau M dot kode nama, kode MK, berarti kode MK-nya tadi miliknya si M. M ini siapa? Tabel mahasiswa misalnya gitu. Gitu. Ya, sama-sama. Oke, yang ini yuk coba saya ke kamar mandi 2 menit ya. Sebentar aja.
Oke, ya, coba kita lihat ya, ada beberapa yang udah chat ya. Oke, ada, ya, oke. Teman-teman, saya memang hari ini nggak mengajarkan join. Mungkin teman-teman di lab juga ada join ya, gitu ya. Tapi saya mengajarin yang dasar dulu gitu. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau bisa join boleh. Ya, oke. Eh, oh, pada disingkatnya beda-beda ya. Oke, kalau mau membuat singkatan, teman-teman harus ini ada beberapa yang tadi nggak konsisten. Jadi kalau misalnya apa namanya, satunya mata kuliah ya pakainya MK, satunya kalau tabel mahasiswa MH ada yang nulis MHS gitu ya. Terus ini ada yang pakai join. Kalau join itu temennya on ya, temennya on itu boleh. Oke, saya ajarin dulu ya. Saya cocokin dulu yang nggak pakai join. Nah, salah satu ketika teman-teman mau membuat menampilkan ini, ternyata kalau tadi ditanya kode MK, ternyata nama MK ini nggak ada di tabel sini, kita harus melihat bahwa tabel satu dengan tabel yang lain ini yang cocok yang mana. Ya, yang cocok yang mana. Kalau ternyata ada yang cocok, oh kode MK-nya, berarti yang harus kita sama dengankan itu adalah, ibaratnya adalah yang sama si kode MK tadi. Gitu. Ya, misalnya nih saya ngambil punyanya, ada yang nulis kayak gini ya. Ya, nih, select name, nama, gitu ya. Name, nama, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, from, bla bla, from. Kita pakainya dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, ini ada TMH, oke. TMH ini adalah singkatannya dari tabel mahasiswa. Kemudian ada TMK, itu singkatannya adalah dari tabel mata kuliah. Where TMH, kode MK sama dengan tmk.kode MK. Nah, ada juga yang tadi pakai join, ya. Kalau yang di chat itu ada juga yang menggunakan join, boleh. Kalau teman-teman menggunakan join, ini punyanya Muhammad Rizky ya. Nah, ini juga teman-teman langsung from mahasiswa join MK. Jadi, tabel mana yang mau dijoinkan? Ya, tabel mana yang mau dijoinkan? Nah, itu yang nanti akan ditarik gitu ya, ditarik datanya. Nah, itu kalau dua table dengan satu kondisi, karena kita cuma mau menampilkan kondisinya adalah mereka sama. Nah, kebetulan kalau misalnya nih, ternyata disuruh nyari SKS-nya paling tinggi. Ya, sorry bukan SKS. SKS-nya misalnya di atas 2, misalnya gitu. Berarti nanti teman-teman harus ada kondisi yang baru di sini, itu ada kondisi yang namanya N. Ya, SKS ini miliknya siapa? Oh, miliknya tabel MK, berarti TMK, ya kan? Miliknya tabel MK, dot apa? Dot SKS, lebih besar Pak, sama dengan, berarti harus sama dengan, kalau nggak pakai ya udah, berarti 2, gitu. Ya, itu harus, kok nggak ada? Kok hilang? Oh, ini, salah, bawah, harusnya di bawah. Ya, oke. Jadi harus ada 2 kondisi. Nah, perlu teman-teman ingat, kita kenal juga yang namanya distinct. Distinct itu adalah kondisi yang menyatakan kalau kita punya data yang sama, kita hanya panggil satu kali, itu pakai distinct. Ya, distinct itu kan tulisannya gini, distinct. Ya, di materi BINUS Maya ada. Nah, itu untuk apa? Menyempurnakan supaya kalau ada SKS yang jumlahnya sama, kita nggak perlu munculin berulang. Gitu. Ya, oke, itu dua table. Sekarang kalau ini saya hapus ya supaya nggak kotor banget. Ini saya hanya mereview ya, teman-teman. Saya paham kok pasti teman-teman jauh udah pada canggih, apalagi udah UAP kemarin udah kan, UAP dari lab-nya juga udah kan. Nah, sekarang yang kedua adalah mengenai kita misalnya gini.
tampilkan NIM, nama MHS, kode MK, nama MK, SKS, dan yang ngajar siapa. Berarti ada 3. Ketika kita ketemu 3, cari yang sama. Tadi saya bilang, oh ini sama ini. Gitu. Ya. Berarti yang sama. Oke, tadi apa? Select misalnya NIM, nama MHS, terus apa tadi? Kode MK, nama, saya tutup ya. Saya pindah ke sini deh. Ya. Nama MK, SKS, terus yang ngajar siapa kan? Nama dosen aja ya, nama dosen. Nah, oke. Nah, kita tuh ingetin tadi, NIM ini milik siapa, gitu ya. Oh, NIM ini miliknya si tabel mahasiswa. Miliknya si tabel MHS, misalnya. Oh, nama miliknya siapa? Miliknya si tabel MHS. Misalnya katakanlah ini saya MHS gitu ya. Ini MHS. Oke. Kemudian kode MK miliknya siapa? Kalau saya, teman-teman boleh sebenarnya ngambil dari sini, tapi kita ngambil dari sumbernya yang sebagai primary key itu lebih aman. Ya. mk.kode MK, terus nama MK adalah miliknya MK. Kemudian nama dosen saya ambil dari DS, dosen. Nah, ini adalah MK. Gitu, ya. Kemudian kalau sudah from apa? Ingat ya, saya pakai join dulu ya. From apa? Oh, from MHS, MK, DS. Ya, where? Nah, ini yang harus kita tentukan sama. Yang sama apa? Kode MK. Kode MK yang sama adalah di sini dengan di sini dan di sini. Ya. Jadi kode MK-nya si MHS harus sama dengan kode MK-nya si MK.kode MK, harus sama juga N. Ya, harus sama juga adalah MK.kode MK sama dengan DS.kode MK. Ini kalau kondisinya cuma itu. Ternyata ada kondisi yang lain, misalnya kayak tadi SKS-nya lebih besar dari 2, atau mungkin kode mata kuliahnya, misalnya ya, kode mata kuliahnya N, like, mengandung huruf, misalnya A, persen A, misalnya seperti itu. Atau ada perhitungan lagi, misalnya ya, misalnya ada perhitungan baru lagi, misalnya query di dalam query gitu, diselect lagi. Itu juga bisa. Oh, berarti ada N lagi. Bisa juga. N misalnya kota, misalnya tadi ya, harus diseleksi dikelompokkan berdasarkan kota sama dengan select kota gitu. Misalnya ini contoh aja ya teman-teman ya. Select kota from kota tadi miliknya siapa? MHS. MHS kota from MHS group by kota misalnya. By kan mengelompokkan. Itu bisa juga terjadi. Jadi teman-teman, kalau yang namanya query kita nggak bisa batasi. Pasti bentuknya kayak gini. Pasti query-nya kayak gini itu nggak bisa. Tergantung case yang kita buat. Atau tergantung kita mau menampilkan report apa. Ya, makanya itu harus, query itu harus banyak, belajar gitu ya. Harus banyak belajar yang harus dicari. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja sih kurang lebihnya dari saya gitu. Mungkin sedikit closing sebelum tadi saya menutup ini. Belajar mengenai query itu teman-teman juga akan kenal namanya fungsi agregat. Ya,
Fungsi agregat itu adalah kayak perhitungan max, min, count. Berarti kalau max mencari nilai terbesar. Mencari nilai terbesar pun tidak dibatasi hanya misalnya mencari SKS yang terbesar. Kalau teman-teman logikanya nih mencari SKS yang terbesar, berarti teman-teman bukan mencari, kita udah lihat dulu nih, SKS yang paling besar 10, where sama dengan 10, nggak boleh kayak gitu. Kita kan nggak tahu data itu berapa. Kalau data itu cuma 5, kita lihat dengan mata kita bisa dapat. Tapi kalau data itu ribuan, mencari saldo terbesar dari bank ABC. Coba. Ya, kita pakai max. Tapi di dalam max ada proses select lagi gitu. Jadi ibaratnya itu kalau kayak matematika, teman-teman kerjakan dulu nih kayak tadi nih. Select di dalam select itu kerjakan dulu nih. Yang di dalamnya baru ditampilkan. Prosesnya misalnya kayak gitu. Ya, jadi query itu banyak banget. Terus misalnya nih Bu, ini boleh nggak kalau kayak gini kan panjang banget nih Bu, saya pakai join ya sama kayak tadi. Kalau pakai join kan nggak perlu pakai dot ya. NIM, koma nama, koma MK, koma kode MK, koma nama MK, koma SKS, koma nama dosen, from, MHS, join, MK, join, DS, ya kan? On, kondisinya apa? Kalau kondisinya where bla 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 ini udah nggak perlu, tinggal kita kondisi yang terakhir like a persen atau MK-nya apa gitu, ya. Ini n nama MK like a persen atau on tadi ya. Kalau join itu pasangannya on, group by kota langsung juga bisa kayak gitu, ya. Kurang lebih itu aja dari saya ya. Kalau teman-teman mungkin mau berdiskusi, nanya-nanya sama saya, teman-teman boleh saya ya pakai live. Tapi di jam kerja ya, di jam kerja. Itu saya tulis line saya. Ya, itu aja. Semoga sukses ya buat final exam-nya ya. Kurang lebih materinya dari pertemuan 8 sampai materi terakhir tadi kayak gitu. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Ivan sama Satya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih juga Bu. Untuk sebelum saya mengakhiri kelas ini, mungkin mari kita buka on cam dulu, mau dokumentasi dulu. Dan untuk dokumentasi saya berikan pada Ivan. Oke, halo teman-teman. Jadi setelah sesi respons ini kita akan dokumentasi. Nah, bagi teman-teman yang punya kamera, boleh open kameranya untuk kita dokumentasi dulu ya. Oke, paling aku tunggu 1 menit, jadi sampai 12 lewat 1 menit. Silakan on cam dulu, Kayaknya belum teman-teman. pada mandi deh, jadi malu. Aduh, bisa jadi. Ya, teman-teman. Satya sama Ivan udah mandi? Sudah, Bu. Oh sudah, makanya mau on cam kan? Saya juga udah mandi Ya, jadi mau on cam. ayo teman-teman. Oke. Oke, sepertinya untuk dokumen saya mulai saja ya. Di sini hanya ada 1 slide. Oke, akan saya mulai dokumentasi dalam. Oke, oke, oke. Saya mulai dokumentasinya 3, 2, 1. Oke, saya rasa udah itu aja dokumentasi. Saya balikin lagi ke MC Satya. Baik, karena dokumentasi sudah selesai, saya sebelum mengakhiri kelas ini saya ingin berterima kasih pada Bu Kirsian karena bersedia untuk mengajar database teknologi pada hari ini, dan dengan ini saya akan menutup kelas responsif pada siang ini. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Thank you ya. Good luck ya buat final exam-nya ya. Saya izin pamit ya teman-teman. Selamat siang. Ya, Terima terima kasih, kasih Bu. Bu.